dikasihi Tuhan, kembali lagi di dalam sarapan Sapaan Pengharapan. Kali ini perenungan firman Tuhan terambil di dalam Yeremia pasal pertama ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal pertama ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang kami rasakan pada hari ini. Kami dapat kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Pakailah firman ini agar menjadi tuntunan kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Tuhan pimpin dan sertai agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, suatu ilustrasi yang menggambarkan seorang anak yang sejak belia dia memutuskan untuk terjun di bagian bisnis. Dalam usianya yang sangat-sangat muda, usia sekitar 15 tahun, ayahnya terkena serangan jantung dan harus dioperasi, sehingga anak ini menjadi anak yang harus mencari uang, mencari nafkahnya sendiri. Lalu, selain itu, masih di usia yang sama, ia juga memulai bisnis online, bahkan menjual lampu hias. Namun, tak bertahan lama karena pemasukannya yang minim. Setahun kemudian, di usia 16 tahun, anak ini beralih ke bisnis mode. Nah, sempat jatuh dan bangun, namun dia diremehkan orang, bahkan jatuh berkali-kali, diterpa masalah berkali-kali, hingga rugi berkali-kali juga. Namun, ada satu masa sebelum akhirnya dia benar-benar ingin menyerah, ingin putus asa saja. Di sini dia akhirnya berhasil membangun suatu brand ternama. Brand yang dia buat sendiri menjadi suatu pakaian, sehingga dikenal banyak orang. Nah, dia dengan mengusung nama Men's Republic. Selain itu, dia juga mengelola usaha konsultasi manajemen bernama Miss Consulting, serta kompleks perumahan dalam bentuk kafling di tanah di Bogor. Nah, dari kisah seperti ini, sama halnya dalam konteks firman Tuhan pada hari ini. Yeremia sebatas orang biasa yang ternyata Tuhan pakai dia. Bahkan Tuhan mengutus Yeremia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Meskipun begitu, Yeremia sempat ragu, bahkan tidak merasa layak sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan. Justru Yeremia bisa dibilang melakukan hal yang luar biasa, yang sebelumnya dia menganggap orang-orang bahkan menganggap dia juga orang biasa. Tapi di sini Tuhan memakai orang biasa menjadi luar biasa, bahkan untuk memuliakan namanya, untuk melayani dia lebih sungguh lagi. Di sini, meskipun begitu, Yeremia sempat menolak atas panggilannya. Namun, ini menggambarkan sebagai kita, manusia yang telah merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga apakah kita siap untuk melayani Tuhan? Bukan dalam hal yang sempit, tetapi pelayanan yang kita berikan apakah sudah terbaik untuk kemuliaan Tuhan atau justru untuk kepentingan kita sendiri? Karena kita seharusnya
harusnya sadar bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Sungguh pun kita harus melayani Dia lebih sungguh lagi. Melayani bukan dalam arti yang sempit, tetapi kita bisa memberikan yang terbaik dari versi kita sendiri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Tapi di sini kita diingatkan untuk benar-benar sungguh-sungguh fokus kita kepada Tuhan. Lalu kita gak perlu takut lagi seperti Yeremia. Yeremia ini sudah jelas-jelas Tuhan panggil. Tuhan sudah menetapkan dia sebagai orang yang Tuhan utus. Sempat ragu dan takut. Tapi justru dia di sini ada kemungkinan untuk mempunyai kesiapan diri meskipun di tengah ketakutan yang dihadapi saat ini. Tapi dia yakin bahwa Tuhan telah memberikan dia kepercayaan. Dari dia yang orang-orang biasa saja menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Pada hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan. Menjadi orang yang biasa sehingga dipakai Tuhan. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang biasa, tetapi di sini kita yang merasa kurang mampu, kurang cukup. Apa yang membuat kita merasa seperti itu? Apakah itu rasa ketakutan kita mengalahkan kasih yang Tuhan berikan kepada hidup kita? Marilah kita sadar bahwa Tuhan telah memberikan kita kasih karunia yang luar biasa. Dia mengutus kita sebagai hamba-Nya untuk memberikan kita yang terbaik, untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Dan marilah setiap kita bersiap dan berjaga. Kita yang mengalami perubahan terlihat biasa-biasa saja menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya lebih sungguh lagi. From ordinary to extraordinary. Sudahkah kita meresponi akan pilihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan bersama dan berdoa. Bapa, kami telah merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami mau dipakai Engkau lebih sungguh lagi. Kami mau memberikan yang terbaik dari diri kami untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Kami menyerahkan aktivitas kami, kegiatan kami berikutnya, Tuhan yang menyertai dan memimpin, dan harapan kami hanya ada kepada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan selamat beraktivitas untuk Jemaat Datang Kasih. Tuhan memberkati.